Halo semuanya. Nah, hari ini di kelas homecoming yang terakhir, bab 4, ya mungkin teman-teman kita udah belajar nih soal worshipper di bab pertama. Terus di bab kedua kita belajar in general. Terus yang ketiga kita belajar soal king. Nah, hari ini kita akan bahas soal warrior. Di bab 4 ini teman-teman semua, kita harus sama-sama tahu dan sama-sama mengerti bahwa setiap kita berjalan bersama dengan Tuhan, selalu ada aja yang namanya serangan, cobaan, many things. Dan ini kita harus sama-sama tahu dan deteksi. Yang seringkali kita sebagai anak muda, kita tuh gak bisa ngelihat apa perbedaan suara jiwa, keinginan kita, atau suara Tuhan, keinginan yang dari Tuhan. Atau bahkan mungkin, tanda kutip, suara si jahat dan keinginan si jahat. Nah, detik kita menjadi seorang warrior, kita jadi tahu bahwa kita ini punya kuasa, punya kekuatan yang dari Tuhan. Di Efesus 6 ayat 16 sampai 17, di firman Tuhan itu berkata bahwa setiap kita harus menggunakan menggunakan setiap perisai iman. Di mana setiap panah api si jahat itu dipadamkan karena ada yang namanya iman. Nah, teman-teman, berbicara tentang iman, ini berbicara banyak hal. Iman itu sesuatu yang gak terlihat, tapi kita semua itu pasti miliki. Masalahnya, mau gak kita gunakan perisai iman itu? Karena di firman Tuhan sendiri berkata, gunakanlah perisai iman. Artinya, perisai iman ini udah ada, tapi mau kita pakai atau enggak itu pilihan kita. Nah, teman-teman, mau enggak setiap kita, dia yang udah bab 4 nih, udah belajar banyak, gak cuman sekedar punya iman, tapi gunain iman, mau enggak? Saudara, kita sama-sama tahu setiap kita pasti pernah gagal, pasti pernah jatuh, dan mungkin pernah merasa bersalah, dan banyak hal. Tapi Pastor Berry mengajarkan orang yang jatuh, yang gagal, bahkan di Alkitab berkata, jatuh 7 kali, kita bangkit 8 kali. Artinya, punya mental gak mau menyerah, terus konsisten dan persistence, itu beyond yang mungkin banyak orang di luar sana, anak-anak muda, istilahnya nih kita nih, kata orang-orang generasi strawberry, dipencet sedikit hancur, benyek. Tapi mau gak nih kita gak dipencet aja, dipotong, dijatuhin, di bagaimana macam, kita tetap jadi solid, tetap jadi orang-orang yang kuat dan utuh di hadapan Tuhan. Itu semua butuh proses. Tapi saya percaya setiap kita itu detik mau dan detik bergandengan tangan bersama-sama, semua pasti bisa dilewatin. Dan yang paling challenging menjadi seorang warrior itu bukan berbicara tentang kita akan pergi ke Gaza, pergi ke Israel, kita akan berperang Ukraina. No, enggak. Tapi kita akan berperang secara yang enggak terlihat. Dimana kita juga punya value bring the loss at any cost. Value kita bring the loss at any cost ini berbicara tentang kita menjadi seorang penginjil yang kita sendiri siap gak nih bayar harga seberapapun. Gak berbicara soal uang, mungkin bisa waktu, bisa tenaga, atau uang juga, tapi bring the loss at any cost, memberikan segalanya sampai di titik kita tahu bahwa yang kita lakukan gak pernah sia-sia. Lewat penginjilan yang kita lakukan gak pernah sia-sia. Lewat video sharing yang mungkin teman-teman udah buat, gak ada yang pernah sia-sia. Dan ujung-ujungnya, bring the loss at any cost ini akan mengajar kita menjadi seorang penginjil yang didapati indah oleh Tuhan. Dimana hari itu kita bisa menjangkau teman-teman kita, keluarga kita, atau mungkin kita bisa turun ke sekolah-sekolah ngelakuin mission, ajak anak-anak sekolah buat datang mengenal Tuhan. Nah, soal warrior ini berbicara soal banyak. Jadi kalau ngomongin soal warrior dengan teori itu kan susah. Nah, kali ini akan challenge teman-teman. Ya bukan saya doang sih, maksudnya Overcomer dan EXO akan challenge teman-teman nih. Mau nggak teman-teman belajar untuk yang namanya praktek? Ya kan kayak tadi nih, kalau teori doang ngomong susah. Sama kayak batch-batch sebelumnya, di bab 3, bab 2, bab 1, kalau cuma sekedar teori susah. Praktek. Nah, kalau bab 1 kemarin udah praktek 1 tuh. Bab 2 udah praktek buat video nih, kesaksian. Bab 3 praktek untuk menabur di Strong in Giving. Nah, bab 4 mau gak praktek untuk menjangkau jiwa, menginjil. Start dari keluarga teman-teman mungkin, atau sekolah, atau teman-teman kerja, atau mungkin orang tua kalian. Dan yang terakhir, untuk coba kalau seandainya ada kesempatan mission, mungkin teman-teman ke sekolah-sekolah atau kemanapun, teman-teman ikut
dan ngeliat bagaimana secara langsung bagaimana sih kita bertemu dengan teman-teman baru, jiwa-jiwa baru yang mau kita ajak. Oke? Jadi kita udah belajar banyak ya soal visi misi, soal DNA, bahkan sampai value dan culture. Jadi hopefully teman-teman mulai mengerti apa artinya maksud di homecoming. Jadi nggak cuma sekedar teman-teman tahu teori doang, karena yang paling penting itu adalah prakteknya. Bisa praktek atau cuma tahu teori itu satu hal, tapi untuk bisa ngelakuin dan memahami secara langsung itu hal yang berbeda. Oke, thank you so much teman-teman semua, bye bye.